Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 12 tingkat SMA SMK sederajat tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun pembahasan materi ini meliputi 1. Ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman. 3. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tercantum pada Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu." Berikutnya hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Qala, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah diikuti oleh alif. Libnihi, hukumnya qalqalah sugro karena huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Ya'izuhu ya bunayya, hukumnya mad silah qasirah karena ada huruf ha dhamir berharokat didahului oleh huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. La zulmun azim, hukumnya mad arid li sukun karena ada mad tabi'i dibaca waqaf. Wahnan ala, hukumnya idhar halqi karena terdapat tanwin diikuti oleh huruf ain. Selanjutnya arti perkata Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Wa idh qala Luqmanu, ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, ya'izuhu menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wa wassayna, kami wasiatkan, kami perintahkan, al-insana, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahni, lemah semakin lemah, wa fisaluhu, menyapihnya, memisahnya, fi amaini, dalam 2 tahun, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masir, tempat kembali. Adapun tafsirnya, menurut pendapat mayoritas ulama, surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.
Dinamakan surah Luqman karena mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wasiat kedua adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka wa qala ibnu Syuburumata wa Yahya bin Ayyub haddatsana Abu Zur'ata mitlahu Rahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki ini bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasul menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa menemukan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan seorang ibu. Bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibandingkan ayah. Dalam hadis lain pun juga terdapat penegasan Rasulullah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hal itu semua merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Berterima kasih kepada orang tua merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada mereka, itu artinya dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pembahasan yang kedua, yaitu kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ibadah memiliki arti yaitu proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Sedangkan bersyukur yaitu ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Adapun bersyukur dapat kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Salah satu perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Sedangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari segi cara bersyukur, terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada hati, yaitu mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, lisan, mengucapkan secara lisan rasa syukur tersebut dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Ketiga, perbuatan, melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Pembahasan yang ketiga, yaitu hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah dan manfaatnya yaitu 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari siksa api neraka. Karena kita telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. 2. Berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. 3.
berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. 5. Memperbanyak amal solih atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk kelas 12 tingkat SMA SMK sederajat tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.